Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Sukman, NIM 202253138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Setiawan, NIM 2022-53040. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer. Dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial bereferensi ke ruangan. Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database seperti query dan analisa statistik dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya, yang membuatnya menjadi berguna berbagai kalangan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang terjadi. Seperti di negara-negara yang lain, di Indonesia pengembangan SIG dimulai di lingkungan pemerintah dan militer. Perkembangan SIG menjadi pesat semenjak ditunjang oleh sumber daya yang bergerak di lingkungan akademis, yaitu kampus. Komponen sistem informasi geografi: 1. Perangkat keras, 2. Perangkat lunak, 3. Data dan informasi geografi. 4. Pengguna komponen-komponen tersebut merupakan komponen-komponen standar pada sebuah sistem. Yang membedakannya adalah pada data dan informasi yang digunakan pada suatu sistem. Fungsi SIG: berdasarkan desain awalnya, fungsi utama SIG adalah untuk melakukan analisis data spasial. Dilihat dari sudut pemrosesan data geografik, SIG bukanlah penemuan baru. Pemrosesan data geografik sudah lama dilakukan oleh berbagai macam bidang ilmu. Yang membedakannya dengan pemrosesan lama hanyalah digunakannya data digital. Adapun fungsi-fungsi dasar dalam SIG adalah sebagai berikut. Yang 1. Akuisisi data dan proses awal meliputi digitasi, editing, pembangunan, topologi, konversi, format data, pemberian atribut, dan lain-lain. Yang kedua, pengelolaan database meliputi pengarsipan data, pemodelan bertingkat, pemodelan jaringan, pencarian atribut, dan lain-lain. Yang ketiga, pengukuran. Keruangan dan analisis meliputi operasi, pengukuran, analisis, daerah penyangga, overlay, dan lain-lain. Yang keempat, penayangan grafis dan visualisasi meliputi transformasi skala, generalisasi, peta topografi, peta statistik, dan yang terakhir tampilan perspektif. SIG 1. Mencari keterangan, atribut-atribut atau deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat pada posisi-posisi yang ditentukan. Yang kedua, mengidentifikasi unsur peta yang dideskripsikan salah satu atau lebih atributnya, yaitu ditentukan sebagai contoh SIG dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk mengembangkan lahan pertanian, tanaman, lada yang memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang keempat, pernyataan kecenderungan mengidentifikasi kecenderungan yang perubahan tren spasial dari berbagai unsur-unsur peta, yaitu perubahan-perubahan pada wilayah tertentu. Yang selanjutnya, menekankan pada keberadaan pola-pola yang terdapat di dalam data-data spasial suatu SIG yang ada penyimpangan data aktual terhadap pola-pola yang sudah ada, yaitu suatu perbedaan yang berubah. Pernyataan yang berbasis model permodelan di dalam SIG dalam penggunaan fungsi dasar manipulasi dan analisis
untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks. Aplikasi dan pemanfaatan SIG. Sistem informasi grafis dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi ataupun objek. Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data-data atribut dalam bentuk digital. Sistem ini merealisasikan data spasial atau lokasi geografis dengan data non-spasial, sehingga para pengguna dapat membuat peta dan menganalisa informasinya dengan berbagai cara. SIG merupakan alat yang handal untuk menangani data spasial, di mana dalam SIG data dipelihara dalam bentuk digital, sehingga data ini lebih padat dibanding dalam bentuk peta cetak, tabel, atau dalam bentuk konvensional lainnya seperti globe, peta yang ada di buku peta, dan lain sebagainya, yang akhirnya akan mempercepat pekerjaan yang meringankan biaya yang diperlukan. Contoh pemanfaatan SIG. Yang pertama, pengelolaan fasilitas peta skala besar. Network analysis bisa digunakan untuk pengelolaan fasilitas kota. Contoh aplikasinya adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan, pelayanan jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk tujuan ini pada umumnya digunakan citra satelit, citra Landsat yang digabungkan dengan foto udara dengan teknik overlay. Contoh aplikasinya adalah studi kelayakan untuk tanaman pertanian, pengelolaan hutan, dan analisis dampak lingkungan yang bergantung untuk alam. Biasanya bidang transportasi. Untuk fungsi ini digunakan peta skala besar dan menengah dan analisis keruangan, terutama untuk manajemen transit, perencanaan rute, pengiriman, teknisi analisis pelayanan, penanganan pemasaran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, jaringan telekomunikasi. GIS yang digunakan untuk memetakan sentral, MDF main distribution point, kabel primer rumah, kabel sekunder, daerah catu langsung, dan seterusnya sampai ke pelanggan. Dengan GIS, kerusakan yang terjadi dapat segera diketahui, lokasi-lokasi di mana problem ditemukan. Ya, selanjutnya sistem informasi lahan untuk keperluan peta kadastral skala besar atau peta persil tanah dan analisa keruangan untuk informasi pajak. Kesimpulan, sistem informasi geografis merupakan alat untuk membantu manusia dalam hal pengelolaan wilayah dan memantau perubahan tatanan wilayah, yang membantu untuk perkembangan peradaban yang lebih maju ke depan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya Muhammad Aziz Sukma, NIM 202253138. Saya Muhammad Agung Setiawan, NIM 2022530440. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.